Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan semangat ya untuk mengikuti perkuliahan daring ini dan semoga juga pandemi segera berakhir sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam, suatu ruangan ya di kelas gitu. Nah jadi, saya akan melanjutkan, perkuliahan dari minggu lalu, di mana, tema ini merupakan lanjutan dari video kemarin, yaitu terkait dengan reaksi kimia dalam larutan air. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyadari dulu gitu ya, bahwa larutan itu ada yang dia dalam keadaan unsaturated atau tidak jenuh, kemudian juga saturated, jenuh, dan supersaturated atau dia terlewat jenuh. Nah, jadi suatu larutan yang mengandung sejumlah zat larut yang larut, itu dia akan mengadakan suatu kesetimbangan gitu ya. Jadi antara zat pelarut dengan zat larutnya itu akan mengadakan kesetimbangan yang disebut dengan larutan jenuh. Jadi, jumlah dari zat larut yang larut dalam larutan jenuh itu dinamakan dengan kelarutannya. Sebagai contohnya di situ ada senyawa natrium klorida atau NaCl. Ketika pada suhu 0 derajat, dia memiliki nilai kelarutan 35,7 gram dalam 100 mililiter air. Namun pada saat 100 derajat Celcius, kelarutannya itu naik menjadi 39,1 gram, gitu. Nah, berarti kelarutan di sini akan berubah gitu ya, sesuai dengan suhunya. Nah, apabila suatu larutan itu mengandung zat larut yang kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan itu menjadi jenuh, maka larutan itu menjadi tidak jenuh. Jadi ketika zat larutnya itu masih kurang gitu ya, untuk membuat dia menjadi menuju kesetimbangan atau larutan jenuh, otomatis dia menjadi unsaturated gitu. Sehingga larutan tersebut masih mampu untuk melarutkan lebih banyak zat larut lagi. Sebagai contohnya adalah ketika kita melarutkan 20 gram NaCl ke dalam 100 mililiter air. Ternyata dia belum mencapai titik jenuh atau saturatednya, sehingga perlu ditambahkan 15,7 gram agar dia mencapai titik jenuh atau saturated solution. Nah, ada juga yang disebut dengan supersaturated. Misalkan ketika tadi 35,7 gram NaCl ketika dilarutkan ke dalam 100 mililiter air, dia sudah mengalami titik jenuh ya, mengalami kesetimbangan. Namun apabila ditambahkan lagi misalkan 5 gram NaCl lagi, nah pasti dia akan mengalami supersaturated. Nah, supersaturated ini tidak stabil gitu, sehingga pasti akan ada butiran-butiran yang mengendap di bawah suatu larutan itu, karena sudah mencapai atau melewati dari titik jenuhnya. Nah, bisa teman-teman lihat dari gambar di bawah itu ya, perbedaan dari unsaturated, saturated, dan juga supersaturated di situ. Dengan contoh kita memasukkan senyawa NaCl serbuk ke dalam larutan H2O, begitu. Nah, ini merupakan general properties dari sebuah larutan, itu ada 3. Yang pertama adalah solution atau larutan, kemudian solute atau zat larut, dan juga solvent atau pelarutnya. Jadi solution itu adalah campuran homogen dari 2 atau lebih senyawa. Misalkan kita memiliki solution yang ada pada contoh di situ adalah salt water atau air garam. Berarti dia memiliki campuran dari garam gitu ya dan juga air H2O. Nah, solute di situ adalah zat larutnya dalam jumlah yang lebih sedikit daripada pelarut. Sudah pasti ya. Contohnya di situ adalah garam atau salt yang dilarutkan ke dalam H2O. H2O di situ disebut dengan solvent, senyawa yang melarutkan dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian, ini merupakan, eee, reaksi dalam larutan gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan larutan pekat ketika zat larut yang relatif konsentrasinya itu lebih tinggi.
Jadi contohnya misalkan di situ kita memasukkan NaCl atau garam itu dengan konsentrasi yang lebih banyak. Jadi gramnya banyak yang kita timbang dari neraca analitik, kemudian kita larutkan dengan Aqueous atau H2O itu mencapai larutan pekat. Namun larutan encer itu apabila konsentrasinya itu lebih kecil. Sebagai contohnya adalah ketika kita melarutkan 0,01 gram NaCl per 1 liter, itu akan lebih encer jika dibandingkan dengan larutan yang lebih pekat yang mengandung 0,1 gram NaCl per 1 liter juga. Jadi perbedaannya di sini adalah jumlah dari zat larutnya tadi. Nah, lanjut. Jadi ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah tipe gas, kemudian liquid, ya kan? Gas atau liquid dan juga liquid gitu. Nah, jadi yang pertama ketika pelarutnya itu adalah berupa misalkan di situ ada nitrogen, kemudian solutnya ada oksigen, maka dia akan membentuk suatu solution atau larutan itu menjadi bentuk air, begitu. Contohnya lagi adalah ketika ada zat larut karbon dioksida CO2 dilarutkan ke dalam water gitu kan, jadi gas dimasukkan ke dalam liquid gitu kan, maka dia akan menjadi suatu, cairan yang bersoda, contohnya begitu, gitu. Jadi masih ada kelihatan bentuk cairnya, liquidnya dan juga bentuk gasnya. Kalau tadi kan gas dengan gas, oksigen dengan nitrogen, gitu kan. Contohnya adalah air, maksudnya di situ adalah udara ya, tadi, bukan water ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian juga di situ ketika kita melarutkan, ethylene glycol gitu ya, ke dalam water, liquid ke dalam liquid, maka dia akan menjadi contohnya di situ adalah antifreeze. Antifreeze itu adalah suatu, anti beku yang digunakan di aki sepeda motor. Jadi bagaimana biar tidak jadi pembekuan dan juga perkaratan, makanya ada yang namanya, dibuat antifreeze, begitu. Nah, contohnya lagi adalah kita melarutkan solid ke dalam liquid, salt ke dalam water, maka dia akan menjadi air garam, gitu ya, atau air laut di situ. Jadi, tergantung tipe dari solutnya, zat larutnya, dan juga tipe dari solvennya, sehingga nanti dia akan membentuk suatu larutan yang mengikuti bentuk dari, masing-masing solut maupun solvennya. Nah, contohnya di situ pada gambar ya, di mana, ketika ada suatu zat larut masuk ke dalam solvent, ke dalam suatu zat pelarut, maka dia akan menyebar gitu kan, dia akan berinteraksi dan juga menjadi suatu larutan gitu ya, yang mengandung, lebih dari satu senyawa gitu. Karena di situ ada senyawa solvent dan juga senyawa solut. Nah, jadi tadi ya ada fase gas, fase padat, dan juga fase cair untuk yang solutionnya. Contohnya adalah ketika solvent itu berupa cair gitu, sedangkan solut dapat berasal dari fase padat maupun fase cair. Nah, contohnya ketika dari fase padat itu adalah contoh dari alloy steel atau dari material baja, di mana baja itu terbuat dari campuran solid dengan solid, begitu. Nah, karena dia tergabung dari besi maupun karbon dan beberapa logam yang lain. Contoh yang lain di situ ada medali perunggu, itu merupakan gabungan dari solidnya tembaga atau Cu dan juga timah atau Sn, begitu. Jadi membentuk suatu, alloy dari suatu logam gitu, baik itu dia baja maupun perunggu. Nah, ini merupakan contoh jika zat larut dalam bentuk gas dilarutkan ke dalam pelarut yang berbentuk gas juga. Contohnya adalah larutan udara gitu ya, karena di dalamnya terdapat komposisi yang tidak hanya oksigen, tapi juga ada gas-gas lain seperti nitrogen, argon, karbon dioksida, neon, helium, begitu dan sebagainya. Selain itu juga misalkan contohnya uap air di udara yang menghasilkan kelembapan udara, itu merupakan contoh dari ketika zat larut dan pelarutnya itu sama-sama berupa gas. Kemudian
Sekarang kita masuk ke dalam electrolyte properties, di mana semua solut yang larut dalam air itu dikategorikan menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit itu ketika larut di dalam air dan menghasilkan suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ini pernah saya singgung waktu di kuliah virtual, di mana ada yang namanya parameter konduktivitas listrik dalam satuan ohm meter. Nah, itu sama dengan ini. Ketika larutan itu memiliki eee, mengandung elektrolit, maka dia memiliki nilai konduktivitas listrik. Atau dalam satuan ohm meter tadi. Sedangkan kalau non-elektrolit itu tidak menghantarkan listrik ketika terlarut dalam air. Nah, sehingga karakter dari kekuatan elektrolit itu diukur dengan kemampuan disosiasinya, gitu. Jadi disosiasi itu apa? Jadi dia dapat menghantarkan listrik karena larutan itu dapat memecah senyawa menjadi kation dan anion. Nah, ion-ion bebas inilah yang menyebabkan larutan itu menjadi konduktor listrik. Contohnya, ketika NaCl yang solid dilarutkan ke dalam H2O atau air, maka dia akan terdisosiasi menjadi kation Na+ dan juga anion Cl-. Begitu. Nah, inilah yang dapat menjadi konduktor listrik. Nah, ini merupakan, contohnya dapat mengantarkan listrik itu, jadi ketika ada larutan, kemudian kita pasang logam katoda dan juga anodanya, ada sumber listrik di sana, maka dia akan bisa menyalakan lampu dengan terang. Nah, perbedaannya adalah ketika non-elektrolit, elektrolit lemah dan juga elektrolit kuat itu terletak pada, ini, kemampuan dari lampu itu. Ketika dia menyalanya kuat, berarti dia berada pada larutan yang memiliki elektrolit kuat atau konduktivitas listrik yang besar, namun ketika dia lemah, otomatis nilai konduktivitas listriknya lebih rendah. Dan juga apabila dia tidak menyala, maka otomatis, dia merupakan larutan yang non-elektrolit. Contohnya di situ ada NaCl yang terdisosiasi ionnya menjadi Na+ dan Cl-, dan juga contohnya sugar gitu kan, gula, di mana yang terdisosiasi itu adalah molekulnya, bukan ionnya, sehingga dia menjadi non-elektrolit. Nah, contoh-contoh yang lain adalah misalkan di situ ada asam sulfat, dia merupakan elektrolit kuat, maka dia akan nyala terang dan ketika dihantarkan dengan sumber listrik pasti dia akan menimbulkan gelembung gas gitu larutannya. Nah, untuk yang asam cuka atau CH3COH merupakan asam lemah, dia tidak akan menyala karena dia tidak merupakan larutan elektrolit. Contohnya yang lain adalah di situ ada urea maupun J12H22O11, larutan gula, larutan urea gitu ya. Dia merupakan non-elektrolit. H2SO4 di situ sama dengan NaOH, sama dengan NaCl yang merupakan, asam dan juga basa kuat gitu, sehingga dia bisa menyala terang atau masuk ke dalam elektrolit yang kuat. Nah, ini adalah contoh yang lain classification dari strong electrolyte, weak electrolyte, dan juga non-electrolyte, gitu. Nah, CH3COH di sini gitu ya, dia masuk ke dalam weak electrolyte. Jadi ketika dihantarkan dengan ke logam katot dan anode dan sumber listrik gitu ya, dihubungkan dengan itu, maka dia bisa menyala namun lebih redup, begitu. Tidak seperti urea, glukosa, sukrosa, metanol, etanol yang tidak akan nyala sama sekali karena dia merupakan non-elektrolit. Nah, tubuh manusia itu berisi larutan elektrolit, baik yang kita butuhkan itu ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Nah, air di situ masuk ke dalam elektrolit, lemah gitu ya, dia masuk ke dalam kovalen polar ikatannya. Nah, terbentuknya ion-ion dalam larutan tidak sebatas pada senyawa ion saja gitu. Jadi senyawa kovalen yang bereaksi dengan air pun dia akan menghasilkan ion-ion sehingga juga merupakan suatu elektrolit. Misalkan di situ ada HCl yang dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menjadi H3O+
aqueous plus Cl-. Jadi reaksi tersebut adalah ionisasi, namun juga bisa disebut dengan disosiasi gitu. Jadi agar tidak membedakan antara elektrolit ion dan juga elektrolit molekul. Karena di situ dibilang elektrolit ion karena ada Cl- dan molekul karena ada H3O+. Nah, zat yang berbentuk molekul itu apabila dilarutkan dalam air, dia tidak memiliki kemampuan terionisasi. Contohnya adalah alkohol dan juga gula. Molekulnya hanya bercampur dengan molekul air dan dia hanya membentuk larutan yang homogen. Tetapi larutannya tidak mengandung ion. Karena apa? Karena zat larutnya, baik alkohol maupun gula, tidak bereaksi dengan air. Gitu. Sehingga dia menjadi non-elektrolit. Berbeda dengan HCl yang kita larutkan ke dalam air tadi, dia masih memiliki konduktivitas listrik atau elektrolit, namun berbentuk sebagai molekul atau H3O+ dan Cl- ya. Nah, ini merupakan contoh elektrolit lemah atau asam asetat HC2H3O2 karena ketika dilarutkan dalam air hanya sebagian kecil dari molekul asam asetat yang dihasilkan berbentuk ion gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan H2O, dia akan menjadi H3O+ dan juga C2H3O2-. Iya, berbentuk, ion molekul. Namun ternyata hanya sekitar 42% gitu ya, atau, dari 1 molar Hc2H3OH itu yang bereaksi. Nah, sisanya itu berbentuk suatu molekul yang tidak bermuatan, sehingga, dia tidak akan bisa berbentuk ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik, jadi masuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, ini contohnya elektrolit kuat dan lemah dalam kesetimbangan kimia, di mana ketika ada asam asetat gitu ya, dilarutkan dalam air, dia akan menjadi H3O+ tadi ya, dan juga, molekul ion. Nah, karena apa? Karena molekul-molekul dari asam asetat itu secara bertahap akan bertumbukan dengan molekul air. Nah, pada setiap tumbukan itu ada kemungkinan sebuah proton dari molekul asam asetat itu yang berpindah ke molekul air, sehingga menghasilkan molekul ion H3O+ dan molekul ion C2H3O2-. Gitu. Nah, namun dalam larutan ini juga ada pertemuan antara ion asetat dan ion hidronium. Apabila bertemu, maka kemungkinan ion dari H3O+ ini akan melepaskan protonnya ke ion C2H3O2- untuk membentuk lagi molekul Hc2H3O2 dan H2O. Jadi, dia memiliki dua tanda panah ke kanan dan ke kiri. Sehingga ketika reaksi di sebelah kanan itu bereaksi, dia akan kembali kepada molekul-molekul di sebelah kiri. Mohon maaf, tadi ketika yang kanan bereaksi, dia akan kembali menjadi molekul-molekul sebelah kiri atau menjadi molekul asam asetat dan juga molekul air. Jadi ada dua reaksi yang berjalan bersama, yaitu kesetimbangan dinamik karena dalam larutan terjadi ion-ion yang bereaksi menjadi molekul dan molekul juga bereaksi menjadi ion-ion. Jadi otomatis dua tanda panah itu menyatakan bahwa laju reaksi dari kiri ke kanan itu sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri. Seperti dilihat pada persamaan 1 dan 2, yaitu, antara molekul dari asam asetat ketika dilarutkan ke dalam molekul H2O. Nah, dalam larutan asam asetat, hanya sedikit dari asam asetat yang terionisasi, tadi ya sekitar 42%, sehingga dikatakan bahwa derajat ionisasinya itu rendah ketika perbandingan relatif antara reaktan dan hasil reaksi itu lebih kuat yang sebelah kiri. Sehingga otomatis artinya lebih banyak yang berbentuk molekul daripada yang berbentuk ion. Jadi ketika di sebelah kanan lebih banyak itu kan pasti memiliki derajat ionisasinya lebih besar karena hasil reaksinya itu lebih kuat ke kanan. Namun ketika dia lemah otomatis lebih banyak yang berbentuk molekul yang tidak dapat menghasilkan ion-ion.
Contohnya adalah air, asam asetat, amonia, dan juga HCN atau hidrogen sianida. Nah, berbeda dengan HCl atau elektrolit kuat, di mana reaksi dari ion-ion untuk membentuk molekul itu, kemungkinan tidak ada. Jadi apabila ion H3O+ bertemu dengan ion Cl- dalam larutan, dia tidak berbentuk apa-apa lagi. Jadi reaksi itu hanya ke kanan yang terjadi dan seluruh HCl itu akan berubah menjadi ion-ion. Jadi zat larut atau HCl itu akan terionisasi 100% jumlahnya. Jadi tanda panah ke kiri itu dihilangkan karena reaksinya tidak terjadi. Dia terjadi hanya HCl yang dilarutkan dengan H2O dan menjadi H3O+ dan Cl- dan tidak akan kembali ke reaksi sebelah kiri lagi. Sehingga panahnya itu cuma satu, karena dia tidak bisa menjadi molekul lagi. Karena apa? Karena memang semua zat larut dari HCl sudah terionisasi sebanyak 100%. Begitu. Nah, ini contohnya adalah reaksi antara ion-ion, misalkan AgNO3 dan NaCl itu menjadi AgCl, solid, dan juga NaNO3, aqueous. Nah, reaksi semacam ini di mana terjadi pertukaran tempat dari anion dan kation dinamakan metatesis. Karena di situ ada ion Cl- yang menggantikan NO3 dan juga NO3 yang menggantikan Cl-. Terbentuklah AgCl, endapan putih, ketika larutan NaCl itu dituangkan ke dalam larutan AgNO3 gitu. Jadi NaCl itu bisa berada dalam bentuk ion baik dalam keadaan padat, cair maupun dalam keadaan aqueous. Nah, sebenarnya reaksi utuh dari AgNO3 plus NaCl ini adalah Ag plus NO3 min ditambah Na plus Cl min menjadi AgCl ditambah Na plus dan NO3 min gitu. Namun dapat terlihat bahwa ion Na plus dan ion NO3 min itu tidak mengalami perubahan di situ. Sehingga dia disebut dengan spektator ion. Otomatis untuk Na+ dan juga NO3- ini dia dapat dihilangkan begitu. Karena dia tidak mengalami perubahan. Sehingga terbentuk hasil akhir persamaan ion itu menjadi Ag+ tambah Cl- menjadi AgCl dalam bentuk yang padatan. Jadi di situ ada Na+ dan NO3- yang tidak mengalami perubahan atau spektator ion sehingga hasil akhir persamaan ionnya itu dia dihilangkan. Begitu. Nah, ini merupakan ciri dari metatesis gitu ya. Jadi ada endapan akhir yang terbentuk dari hasil persamaan ionnya. Nah, ini merupakan konsentrasi dalam larutan atau yang disebut dengan molaritas atau molarity merupakan unit dari konsentrasi mol of solute. Jadi mol dari solute dari zat larut itu per liternya dari solution. Jadi ketika ada zat larut itu berapa molnya yang dilarutkan ke dalam suatu larutan dalam bentuk 1 liter atau 1000 ml. Jadi mol dari solut dibagi dengan liter dari solutionnya atau larutannya. Nah, ini merupakan contohnya berapakah molaritas dari larutan yang mengandung 17,51 gram NaCl pada larutan 751 mili. Nah, di situ kita bisa mendapatkan nilai molnya yaitu membagi antara jumlah gram dari NaCl di situ yaitu 17,51 gram gitu ya dibagi dengan berat molekul atau massa rumus dari tabel periodik gitu ada 58,45 sehingga terbentuk 0,29 mol. Nah, itu ketika dia dalam 1 liter. Nah, pertanyaannya di sini adalah ketika gitu ya pada saat 751 mililiter. Sehingga di situ
didapatkan berapa? 0,29 mol dibagi dengan 0,751 liternya gitu ya. Karena kan tadi pertanyaannya adalah pada saat 751 mililiter. Kita jadikan ke liter sehingga ketemu adalah 0,39 molar. Nah, jadi molaritas itu merupakan jumlah mol suatu zat larut dalam larutan dibagi dengan volume larutan yang ditentukan dalam liter, gitu. Contohnya lagi adalah ketika ada 1 mol NaCl dalam satu larutan 1 liter disebut dengan 1 molar larutan. Jadi, 1 molar larutan NaCl itu adalah ketika 1 mol NaCl dilarutkan ke dalam 1 liter larutan. Ya. Nah, contohnya lagi adalah ketika ada 2 gram NaOH dilarutkan ke dalam air dan membentuk larutan dengan volume 200 mililiter. Berapa molaritasnya NaOH dalam larutan dengan volume 200? Maka kita dapat massa molekul 40 gram per mol dari tabel periodik. Sehingga di situ didapatkan ketika 2 gram, maka ada 0,05 mol NaOH, gitu. Jadi 1 mol dari NaOH itu bernilai 40 ya, untuk berat molekulnya. Jadi ketika ada 2 gram, maka ada 0,05 mol NaOH. Nah, ketika dinyatakan dalam 200 mili, gitu, molaritasnya menjadi 0,05 mol NaOH dibagi dengan 0,2 liter larutan. Jadi ada 0,25 molaritas dari NaOH. Nah, misalnya kita mempunyai larutan NaOH dalam wadah 0,25 molar gitu, berarti dapat kita simpulkan bahwa setiap liter dari NaOH itu mengandung 0,25 mol NaOH gitu. Jadi apabila kita mengambil 1 liter larutan, maka kita sama aja memperoleh 0,25 mol NaOH. Apabila kita membutuhkan 0,5 mol NaOH, berarti yang kita ambil berapa? Bukan 1 liter lagi, tapi kita mengambil 2 liter larutan NaOH. Begitu. Nah, kemudian berapa gram NaOH yang ada dalam 50 mili larutan 0,4 molar NaOH? Nah, jelas di situ bahwa kita ubah molaritas itu menjadi 0,4 mol NaOH per 1000 mili larutannya. Begitu. Nah, jadi ketika di situ ada 50 mili, berapa molnya? Molnya ada 0,02 mol NaOH. Nah, kemudian kita balik bahwa massa molekul NaOH dalam tabel periodik ada 40 gram. Maka ketika ada 0,02 mol NaOH, itu berapa gramnya? Gramnya adalah 0,8 gram. Begitu. Jadi, kita kembalikan kepada tabel periodik pada video sebelumnya ketika 1 mol itu sama dengan berat molekul dari tabel periodik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 50 mili NaOH itu ya, itu mengandung 0,4 molaritas. Di mana jumlah gramnya berapa NaOH-nya? Ada 0,8 gram NaOH. Contoh yang lain adalah berapa gram perak nitrat gitu ya, AgNO3 yang dibutuhkan untuk membuat 500 mili larutan AgNO3 dengan 0,3 molar. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah berapa gram AgNO3 dalam larutan akhirnya. Jadi jelas sama seperti cara sebelumnya bahwa 0,3 molar itu kita ubah ke dalam bentuk mol per volume. Nah, sehingga dalam larutan akhir itu ketika yang ditanyakan adalah 500 mili, maka pakai perbandingan lagi. Jadi ketika ada 50 mili itu molnya jadi berapa? Jadi 0,15. Nah, kita kembali ke tabel periodik bahwa 1 mol AgNO3 itu memiliki berat molekul atau berat rumus 170 gram per mol. Jadi ketika 0,15 berapa? Ada 25,5 gram AgNO3. Sehingga kita harus melarutkan 25,5 gram AgNO3 dalam sejumlah air sehingga mencapai volume akhir sampai dia mencapai 500 mili.
gitu. Jadi 25,5 gram itu volume akhir dalam labu takar itu harus tepat 500 mili, begitu. Agar terbentuk tadi berapa? Agar terbentuk 0,15 mol. Mohon maaf ya itu 500 mili, ada salah ketik. Nah, ini adalah membuat larutan dari larutan yang lebih pekat gitu ya. Jadi kita mengencerkan, jadi larutan yang pekat tadi dengan konsentrasi tinggi kita encerkan gitu ya. Contohnya di situ bahwa ada konsep kekekalan massa atau mass balance-nya di mana M1V1 itu sama dengan M2V2. Jadi, mol dari suatu larutan gitu ya, sebelum dia diencerkan itu sama dengan mol dari larutan setelah diencerkan. Jadi, M1 kali V1 itu kan sama dengan mol. Dari larutan itu sama dengan M2 kali V2 atau sama dengan mol dari larutan setelah dia dilakukan dilution atau pengenceran. Ini merupakan konsep yang harus teman-teman pegang, gitu. Nah, contohnya di sini. Jadi ketika ada volume NaOH, mohon maaf, ketika ada molaritas NaOH 6 molar, berapa yang dibutuhkan volumenya untuk membuat 500 mili NaOH dengan molaritas 0,1. Nah, berarti kan M di awal, molaritas di awalnya 600, kemudian V awalnya ditanyakan, kemudian molaritas pengenceran atau setelah pengenceran 0,1 dan volume setelah pengenceran juga 500. Sehingga di situ menggunakan perbandingan M1V1 sama dengan M2V2 didapatkan, berarti volume yang dibutuhkan ada 8,33 mili NaOH yang harus diambil, begitu. Nah, jadi proses pengenceran itu adalah mencampur larutan pekat, konsentrasi yang tinggi, dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar, gitu. Jadi, mol zat larut itu konstan, namun yang berubah itu hanyalah volumenya, gitu. Oleh karena itu, nanti kita balik pada konsep mass balance, di mana jumlah mol zat larut itu akan tetap sama selama pengenceran. Sehingga perkalian molaritas dengan volume senyawanya itu yang semula digunakan, itu harus sama dengan hasil akhir senyawa tersebut setelah pengenceran. Contohnya di situ juga ada berapa mililiter dari H2SO4 dengan konsentrasi 18 M jika yang dibutuhkan untuk membuat 750 mili larutan H2SO4 dengan 3 M gitu. Jadi kan di situ ada pengenceran ya bahwa dari 125 mililiter H2SO4 kemudian diencerkan mencapai 750 mililiter H2SO4. Jadi di situ ada tambahan berapa volume airnya, ya tinggal mengurangi kan, volume akhir dikurangi volume awal. Jadi kita ambil 125 mili H2SO4, kemudian kita tambahkan Aquades sampai dia mencapai 750 mili. Begitu. Sehingga di situ akan berubah molaritasnya dari 18 M menjadi 3 M. Nah, ini merupakan, teknis ya. Jadi ketika kita mengencerkan asam sulfat pekat di laboratorium itu pasti akan ada sejumlah kalor yang dilepaskan. Karena asam sulfat itu kan masuk di asam kuat, jadi harus berada di ruang asam ya. Jadi jangan lupa teman-teman, ketika mengencerkan apapun itu ada di ruang asam, karena sangat berbahaya sekali ketika dia mengeluarkan kalor, itu akan timbul percikan dan ketika mengenai baju kita, dia akan bolong gitu ya. Dan ketika akan mengenai kulit kita, dia juga akan, luka, begitu. Jadi caranya di situ agar aman, itu asam sulfat pekat itu yang harus ditambahkan ke dalam air, tidak boleh sebaliknya, gitu. Jadi asam sulfat pekatnya itu yang harus ditambahkan ke dalam air, bukan air ke dalam asam sulfat, gitu ya, agar tidak menimbulkan percikan mendidih, begitu. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya ya. Jadi
larutan mula-mula itu adalah 25 mili, kemudian ditambahkan 10,7 mili, sehingga mencapai volume akhir 35,7. Nah, agar valid, maka pengenceran itu harus dilakukan pada labu takar. Jadi nanti teman-teman tidak boleh menggunakan gelas beaker atau labu elemen, tidak boleh. Dalam mengencerkan harus menggunakan labu takar. Jadi pelarut itu ditambahkan sedikit demi sedikit sampai volume larutan itu mencapai tanda garis gitu ya, yang mengelilingi labu takar. Misalkan di situ sampai 1000 mili, ya udah kita tambahkan sedikit-sedikit larutnya itu gitu ya, sampai dia mencapai titik garis itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang agar mencapai nilai pengenceran yang valid. Karena itu menentukan nilai molaritasnya tadi. Nah, ini merupakan contoh stoikiometri dalam reaksi larutan gitu ya. Jadi, ketika ada aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali gitu, nah dia akan bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH. Maka persamaan reaksinya itu harus setara dulu gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa mililiter larutan NaOH dengan molaritas 0,2 m yang dibutuhkan untuk direaksikan dengan 3,5 gram Al2SO4 3 kali. Nah, kita ingat bahwa koefisien dalam persamaan reaksi yang sudah setara itu merupakan perbandingan mol yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal stoikiometri. Maka di situ kita ingat bahwa massa molekul atau berat molekul dari tabel periodik Al2SO4 3 kali adalah 342,2 gram per mol. Maka dari itu, ketika di situ ditanyakan 3,5 gram, akan ada 1,02 kali 10 pangkat min 2 mol dari Al2SO4 3 kali. Nah, kemudian biar tahu berapa mol NaOH-nya, berarti kita menggunakan perbandingan koefisien. Didapatkan 6,12 kali 10 pangkat min 2 mol NaOH. Kemudian kita menghitung volumenya. Kan yang ditanyakan adalah volumenya ya, begitu. Jadi di situ kita hitung bahwa 0,2 molar itu sama dengan 0,2 mol NaOH dalam 1000 ml larutan atau pelarutnya. Sehingga di situ di, harus dikalikan dengan 6,12 begitu ya. Sehingga 6,12 kali 10 pangkat min 2 mol NaOH-nya gitu. Sehingga ketemu volumenya itu adalah 306 ml larutan. Sehingga kesimpulannya adalah kita harus mereaksikan itu dengan mengambil atau menimbang 3,5 gram Al2SO4 3 kali dalam air gitu. Kemudian ditambahkan ke dalam 306 ml larutan NaOH 0,2 m agar reaksinya sempurna. Gitu. Jadi yang kita ambil NaOH-nya itu adalah sejumlah berapa? 306 ml. Gitu. Tadi sudah disesuaikan dengan nilai molnya tadi ya dari Al2SO4 3 kali ketika dia itu 3,5 gram tadi. Begitu. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ketika kita mereaksikan CaCl2 dengan Na2CO3 itu menjadi CaCO3 dan NaCl. Ini merupakan yang metatesis ya, gitu ya. Anion dan kationnya. Kemudian berapa mililiter CaCl2 0,25 molar yang dibutuhkan untuk direaksikan dengan 50 mili Na2CO3 0,15 molar. Nah, jadi kita kembalikan bahwa 0,15 molar itu sama dengan 0,15 mol Na2CO3 dibagi dengan 1000 ml larutan. Gitu. Jadi, ketika yang dibutuhkan itu cuma 50 mili, maka ketemunya di situ adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 mol Na2CO3. Nah, kemudian persamaan koefisien itu tadi kita sepakat ya bahwa persamaannya itu sama gitu koefisiennya. Sehingga CaCl2 itu juga memiliki mol yang sama yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ketika dia konsentrasinya adalah 0,25 molar gitu. Nah, itu berapa gitu larutannya atau berapa mili dari CaCl2-nya.
Sehingga di situ sama dengan sebelumnya. Jadi 1000 mililiter larutan per 0,2 mol CaCl2 gitu ya, dikalikan dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga volume larutan CaCl2 yang dibutuhkan itu adalah 30 mili. Untuk direaksikan gitu dengan 50 mili Na2CO3 atau 0,15 molar. Nah, ini merupakan contoh reaktan pembatas dalam reaksi larutan gitu, di mana di situ, ada senyawa AgNO3 yang direaksikan dengan CaBr2 menjadi 2 AgBr dan CaNO3 2 kali dalam keadaan setara. Pertanyaannya adalah berapa gram endapan AgBr yang terbentuk jika 50 mili dari AgNO3 itu yang senilai dengan 0,18 molar dicampur dengan 60 mili CaBr2 yang bernilai 0,085 molar. Nah, caranya seperti sebelumnya, di mana di situ kita coba satu-satu dulu. Mana yang menjadi reaktan pembatas dengan cara kita melihat nilai yang paling kecil di situ. Nah, jadi kita lihat ternyata nilai yang kecil itu adalah 9 kali 10 pangkat min 3 mol AgNO3. Sedangkan sedia ada CaBr2-nya itu 5 kali 1 kali 10 pangkat min 3 yang lebih besar. Sehingga yang tersisa di sini adalah CaBr2-nya. Dengan demikian, yang menjadi reaktan pembatas itu adalah AgNO3. Oleh sebab itu, dihitung jumlah AgBr yang terbentuk dari AgNO3. Nah, ini sama seperti cara sebelumnya ya, silahkan teman-teman cermati sendiri. Sehingga berat AgBr di situ yang terbentuk dari hasil mencampur kedua larutan ini adalah 1,69 gram. Gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya adalah yang terbentuk ya ketika dia tercampur dari AgNO3 dan CaBr2 itu berapakah gram AgBr-nya gitu. Dengan menjadikan AgNO3 sebagai pembatas maka didapatkan gram AgBr itu senilai 1,69 gram. Nah, ini merupakan exercise 3, silahkan teman-teman kerjakan. Kemudian nah, ini masih di exercise 3 ya, silahkan teman-teman kerjakan. Kemudian sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu reaksi asam basa. Di mana reaksi asam basa itu ada beberapa teori. Yang pertama dari Arrhenius, kemudian teori dari Lewis, dan terakhir yang kedua adalah dari Bronsted-Lowry, yang terakhir adalah dari Lewis. Di mana perbedaannya di sini adalah kita tahu bahwa asam itu adalah ionisasi dalam air yang menghasilkan H+ gitu. Jadi dia dikatakan asam ketika kertas lakmus gitu ya. Kalau teman-teman tahu ini merupakan contoh dari kertas lakmus. Jadi misalkan ada lemon, di situ ada air jeruk, kita teteskan pada kertas lakmus, dia akan berubah menjadi warna merah gitu. Sehingga dia menunjukkan bahwa air lemon itu mengandung pH asam atau berasa asam yang menyebabkan kertas lakmus yang tadinya biru gitu ya atau netral, dia berubah menjadi merah. Nah, berbeda dengan ketika kita melarutkan baking soda gitu ya, kemudian kita teteskan ke dalam kertas lakmus, maka dia akan berubah menjadi biru tua. Yang berarti dia mengandung pH yang tinggi atau mengandung basa di sana dan menghasilkan OH-. Nah, ini contohnya. Jadi perbedaan dari basa, asam dan juga netral gitu ketika dia diberikan kertas lakmus, maka yang basa itu akan berubah biru semua. Sedangkan yang asam, dia akan berubah merah semua. Sedangkan dari yang netral gitu ya,
menjadi, semu-semu gitu ya. Jadi perbedaannya semu-semu antar, biru-biru muda dan, bercampur dengan merah gitu. Jadi pokoknya di kertas lakmusnya sudah ada warnanya. Jadi pH dari pH 1 sampai dengan basa itu warnanya seperti apa. Intinya adalah ketika dia asam di bawah, eee, 7 ya, 6, 5, 4 itu berarti dia merah, tergantung ketika pH-nya 3 berarti dia merah banget gitu kan, ketika pH-nya 6 berarti dia tidak terlalu merah, seperti itu. Sama juga dengan netral, basanya, ketika dia basa banget berarti dia otomatis lebih gelap. Tinggal dicocokkan pada indikator yang ada di kertas lakmus, begitu. Nah, jadi asam itu akan bereaksi dengan beberapa logam seperti Zn, magnesium, besi gitu ya, menghasilkan suatu gas. Dan juga dia bisa bereaksi dengan karbonat dan juga bikarbonat. Di situ ada NaCO3 dan juga ada NaHCO3. Nah, jadi ketika dia bereaksi dengan logam, ada HCl dengan Mg di situ. Menjadi MgCl2 dan H2. Ketika bereaksi dengan karbonat, di situ terbentuk CaCl2, H2O dan CO2, dan untuk NaHCO3 dia menjadi garam NaCl. Yang dapat menghantarkan listrik berarti memang dia, eee, terpecah menjadi ion-ion, begitu. Dan tidak kembali menjadi molekul. Oleh sebab itu kan di situ ada satu tanda panah saja. Nah, ini ada yang namanya monoprotic acid, kemudian diprotic acid, dan triprotic acid. Bedanya di situ adalah ketika dia monoprotic, maka dia memberikan satu ion hidrogen atau proton per molekul asamnya. Contohnya ada HCl, HNO3. Dia memberikan satu ion hidrogen atau proton per molekul asamnya. Tapi kalau diprotic, dia memiliki dua ion hidrogen yang dia berikan per molekul asamnya. Contohnya adalah H2SO4. Untuk yang triprotic, dia memberikan 3 molekul atau 3 ion hidrogen per molekul asamnya. Nah, jadi, asam itu merupakan zat molekuler yang apabila direaksikan dengan air itu akan menghasilkan ion hidronium. Dalam suatu larutan HCl yang pekat, dia akan mengandung konsentrasi ion H3O+ yang tinggi, sehingga disebut dengan asam kuat. Nah, baik HCl maupun HC2H3O2 atau asam asetat itu dapat memberikan satu ion hidrogen per molekul asamnya. Tadi ya disebut dengan asam monoprotik. Nah, ketika triprotik, contohnya di situ ada, H3PO4 tadi ya, gitu. Dan dia akan terdisosiasi menjadi 3 tingkat berarti. Jadi dari H3PO4 menjadi H2PO4- sampai dengan HPO4-. Maaf ya, ini yang terakhir salah ketik. Dan untuk yang H2SO4 karena dia adalah 2 proton ya atau diprotik, maka dia ada 2 tingkat disosiasinya. Jadi dari H2SO4 sampai dengan HSO4-, begitu. Nah, untuk yang basa, jadi basa itu adalah ionisasi dalam air yang menghasilkan OH-. Nah, begitu. Dia juga bisa menghantarkan listrik dalam air. Contoh fisiknya mungkin rasanya pahit, rasa licin, dan dia akan berubah warna. Nah, ini merupakan contoh kelemahan dari konsep asam basa arsenius gitu ya. Nah, jadi pada intinya teori asam dari basa dari Arsenius itu adalah asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Nah, di situ gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air itu tergolong dalam asam arsenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan juga Cl- dalam air. Berbeda ketika ada metan di situ, ada Ca4. Dia bukan asam arsenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air, padahal dia memiliki atom H di situ. Nah, contohnya yang lain adalah natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan basa arsenius karena dia merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Sehingga konsep asam dan basa di sini, untuk yang teori Arrhenius di sini, hanya pada kondisi air sebagai pelarut, begitu. Karena ketika dia ada CH4 tidak bisa lagi. Karena dia tidak menghasilkan ion H+, gitu. Padahal dia memiliki atom atau unsur H di situ. Nah,
Kemudian dikembangkan lagi menjadi teori asam basa dari Bronsted-Lowry, di mana di sini asam yang tadinya dia adalah senyawa yang jika dilarutkan itu melepaskan ion H+, nah untuk yang Bronsted-Lowry di sini adalah dia sebagai penyumbang proton di air, sedangkan basa itu sebagai penerima proton. Contohnya adalah HCl, dia akan menyumbangkan proton gitu ya menjadi H+ dan Cl-. H+. Jadi H pada HCl itu akan kehilangan elektron, gitu. Nah, contohnya di sini, ketika ada HCl dilarutkan dalam air, dia akan menjadi H3O+ dan Cl-. HCl di situ berperan sebagai asam dan H2O-nya sebagai basa menurut teori dari Bronsted-Lowry. Karena apa? Karena HCl itu berubah menjadi ion Cl-, yang otomatis dia memberikan proton H+ kepada H2O, sehingga H2O itu menerima proton dan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuklah H3O+. Sehingga di situ HCl sebagai penyumbang dari proton menurut teori dari Bronsted-Lowry. Begitu. H2O di situ sebagai basanya, sebagai penerima protonnya. Ya kan? Karena dia diikat tadi kan pada atom O menjadi H3O+. Nah, sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 itu berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Kenapa, Bu? Karena NH3 itu menerima proton H+ gitu ya dari H2O sehingga dia menjadi NH4+ atau ion amonium. Berbeda dengan H2O, di situ H2O menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Gitu. Jadi yang berperan sebagai asam di sini adalah H2O. Karena apa? Karena dia adalah menyumbang proton. Begitu. Menyumbang proton kepada NH3. Sedangkan NH3 itu menerima proton gitu ya dari H2O. Sehingga dia di situ menjadi menerima proton berarti apa? Menjadi basanya. Nah, kemudian ada teori pengembangan lagi dari teori basa asam Lewis, di mana asam itu sebagai menerima atau menangkap elektron. Kalau tadinya dia adalah menyumbang proton, di sini dia adalah menerima atau menangkap elektron. Sedangkan basa itu melepas elektron. Nah, contohnya adalah berdasarkan dari definisi Lewis di mana asam yang berperan sebagai spesies dari penerima pasangan elektron itu tidak hanya H+ saja gitu. Jadi senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti Bf3 itu juga dapat berperan sebagai asam di situ. Jadi contohnya adalah reaksi antara Bf3 dan NH3 gitu ya. Untuk membentuk ikatan kovalent koordinasi, di situ Bf3 sebagai asam Lewis, sedangkan NH3 sebagai basa Lewis. Gitu. Karena di situ Bf3 menangkap atau menerima elektron, sedangkan NH3-nya akan melepas elektron. Nah, contoh yang lain adalah pada reaksi asam cyanida dilarutkan dengan air menjadi CN- dan H3O+. Nah, ini berdasarkan dari teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis akan didefinisikan masing-masing, di mana disebut dengan teori asam basa Arrhenius karena HCN itu adalah asam arsenius, karena dia akan melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, teori Bronsted-Lowry disebut di situ bahwa HCN itu dia akan mendonorkan proton sehingga menjadi ion Cn-, sedangkan H2O-nya itu sebagai basa karena dia menerima proton sehingga menjadi ion H3O+. Sedangkan menurut teori Lewis, H2O itu adalah basa Lewis karena dia mendonorkan pasangan dari elektron kepada ion H+ yang berasal dari molekul HCN membentuk ion H3O+. Sedangkan H+ dari HCN itu sebagai asam Lewisnya gitu. Karena dia menerima pasangan elektron dari atom O pada H2O atau pada basa Lewisnya.
Nah, ini merupakan contoh dari asam kuat dan juga asam lemah. Silahkan teman-teman dihafalkan gitu ya. Ada HCl, HBr, HI, HNO3 gitu ya. Dan HClO4, H2SO4. Mohon maaf, contoh dari basa kuat ya. Jadi asam kuat dan juga basa kuat. Di situ ada LiOH, kemudian NaOH dan juga KOH. Nah, jadi penggolongan aktivitas hidrogen atau derajat ionisasinya itu dibedakan menjadi asam lemah dan juga basa kuat. Nah, ini adalah, pengertian yang lain ya. Jadi ketika ada hidroksida ion, di situ ada natrium hidroksida dan kalsium hidroksida gitu ya. Nah, pada keadaan padat, zat ini terdiri dari ion logam dan ion hidroksida. Apabila dilarutkan dalam air, dia akan terdisosiasi. Misalkan NaOH akan terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Sama dengan CaOH 2 kali juga menjadi Ca2+ dan 2OH- gitu. Nah, disosiasinya sempurna, maka ion dari hidroksida logam, baik NaOH maupun CaOH 2 kali ini adalah basa kuat, gitu. Nah, contoh dari basa lain adalah amonia. Ketika dia bereaksi dengan air, menjadi NH4+ dan OH-. Nah, sehingga suatu proton akan dipindahkan dari molekul air ke molekul amonia, gitu kan. Sehingga dia ditambahkan hanya menjadi NH4+. Setelah H2O kehilangan H+ yang tinggal ion OH- gitu ya, maka reaksi NH3 dengan air itu adalah setimbang. Namun hanya sebagian kecil dari NH3 dalam larutan itu akan berbentuk ion NH4+ dan ion OH- gitu. Jadi makanya di situ amonia sebagai elektrolit yang lemah dan ada panah 2 kali gitu. Jadi hanya tidak terdisosiasi sempurna semuanya gitu. Jadi hanya ada sebagian kecil dari NH3 itu yang dia berbentuk ion NH4+ dan ion OH-. Sehingga dikatakan di situ sebagai basa lemah. Nah, kemudian, mohon maaf ini baterai saya habis, saya ambil charger dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reaksi yang paling penting dari asam dan basa, itu disebut dengan reaksi neutralisasi gitu. Jadi contohnya di situ ada reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida, NaOH dan HCl gitu ya, menjadi NaCl maupun H2O. Didapatkan kesimpulan bahwa hasil reaksi dari neutralisasi dalam larutan ini adalah suatu garam dan air gitu. Jadi ketika NaOH itu akan bereaksi dengan asam, dia membentuk garam, NaCl dan juga air, H2O. Nah, pembentukan air dalam reaksi neutralisasi itu sangat mudah terjadi, sehingga asam-asam juga akan bereaksi dengan hidroksida maupun oksida logam yang tidak larut. Misalnya adalah neutralisasi dari HCl dengan magnesium hidroksida yang tidak larut. Contohnya di situ ada MgOH 2 kali gitu ya, plus 2H+, dia akan menjadi Mg2+ dan 2H2O. Begitu. Gaya yang mendukung reaksi ini cukup kuat sehingga basa yang terlarut dapat larut dalam asam dan asam yang tidak larut dapat larut dalam basa, begitu maksudnya. Contohnya di situ adalah ketika asam yang digunakan untuk menghilangkan karat besi Fe2O3 dari permukaan baja sebelum diberi lapisan pelindung. Jadi di situ ada reaksi neutralisasi antara asam dan basa. Meskipun besi oksida tidak larut, senyawa ini bereaksi dengan asam. Begitu. Nah, contohnya adalah pada titrasi asam kuat dan basa kuat yang nanti teman-teman alami di laboratorium ya, di mana ketika kita ingin
mereaksikan atau ingin antara asam kuat dan basa kuat dalam bentuk titrasi gitu ya, di mana di situ ada elemen air yang berisi larutan asam. Kemudian apabila kita ingin naikkan pH-nya, maka kita perlu titrasi dengan basa kuat gitu. Sehingga kita ambil buret gitu ya, kemudian kita berikan larutan basanya, lalu kita buka pelan-pelan kerannya di situ, ini contohnya gambarnya ya, sehingga nanti yang tadinya dia mungkin nilai pH-nya 4, setelah dititrasi dengan basa, pH-nya akan naik menjadi 7 atau 8. Otomatis warnanya pun juga berubah gitu, larutan asamnya ini. Jadi di situ ada namanya pH pada titik ekivalen, di mana ekivalen itu adalah ketika jumlah asam yang dititrasi itu ekivalen dengan jumlah basa yang dipakai. Gitu. Jadi terjadi pH yang netral gitu. Nah, untuk menentukan titik ekivalen ini biasanya dipakai suatu indikator gitu ya, asam basa gitu. Jadi pada saat titik ekivalennya pas itu ya, berarti ada indikatornya. Jadi tidak tidak perlu kita beri pH di situ, tapi kita ada indikator larutan, di mana indikator itu nanti akan berubah tergantung pada pH larutannya, begitu. Nah, jadi contohnya ketika dia asam menggunakan indikator metil merah gitu, sedangkan ketika dia basa menggunakan indikator fenolftalin gitu. Jadi nanti ketika kita cek pH-nya, dia pasti akan tinggi gitu ketika kita menggunakan indikator fenolftalin. Jadi kita hanya perlu, eee, urutan indikatornya sampai berubah warna apa, berarti pada titik itu kita hentikan untuk titrasinya. Nanti akan saya jelaskan di, kuliah virtual ya, lebih jelas. Nah, ini merupakan garam asam gitu ya. Jadi garam asam itu merupakan reaksi antara NaOH dan HCl, itu kan pasti terbentuk garam ya tadi. Namun ketika dia asamnya itu lebih dari satu atau bukan poliprotik gitu, bisa diprotik maupun triprotik gitu, maka akan terbentuk lebih dari satu atau 2 garam gitu. Contohnya di situ ada NaOH dengan H2SO4, dia akan menjadi Na2SO4 dan 2H2O. Contoh yang lain, garam-garam yang terbentuk, contohnya dari asam triprotik H3PO4 itu contohnya akan ada natrium fosfat, kemudian dinatrium hidrogen fosfat, kemudian natrium dihidrogen fosfat. Nah, ini merupakan dari garam ya garam-garam gitu. Jadi terbentuknya lebih dari 1 ataupun 2 jenis garam. Nah, ada juga yang disebut dengan reaksi metatesis. Metatesis di sini disebut adalah suatu pertukaran dari kation dan juga anion. Contohnya di situ ada AgNO3 dan juga NaCl, dia menjadi AgCl dan NaNO3 gitu kan. Jadi Ag-nya berkaitan dengan Cl, kemudian Na berkaitan dengan NO3. Nah, sebenarnya ketika kita jabarkan dari ionnya, maka di situ akan ada Ag+ dan NO3- dan juga Na+ dan Cl- gitu. Begitu juga dengan AgCl dan NaNO3. Ada Na+ dan NO3-. Nah, karena ada reaksi yang tidak berubah yaitu NO3- dan Na+, sehingga NO3- dan Na+ tadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya harus dicoret gitu. Sehingga hasil akhir persamaan ionnya itu tinggal Ag+ dan Cl- membentuk AgCl yang solid. Nah, penyebab terjadinya reaksi ini adalah terbentuknya endapan perak klorida atau AgCl. Ion penontonnya tadi adalah Na+ dan NO3-, sehingga perlu dihilangkan. Contoh yang lain adalah ketika kita mencampur larutan KCl dengan NaNO3. Nah, pertama langkahnya kita buat persamaan molekulernya gitu. Jadi dari pertukaran kation dan juga anion. Kemudian kita buat persamaan ionnya. Nah, ternyata tidak ada hasil akhir dari perubahan kimia. Dalam arti bahwa di situ yang di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Sehingga ketika larutan KCl dan NaNO3 itu direaksikan, dia tidak akan bereaksi. Karena yang terbentuk hanyalah campuran ion. Begitu. Sehingga hasil akhir persamaan ionnya pun juga akan sama.
Maka dari itu, untuk yang larutan KCl dengan NaNO3 itu tidak terjadi reaksi metatesis karena dia tidak terbentuk endapan di akhir. Contoh dari reaksi metatesis itu adalah ketika terbentuk endapan, sehingga kita bisa mencoret dari ion penonton yang tidak berubah tadi, seperti yang ada pada reaksi AgNO3 dengan NaCl, begitu. Jadi ada 3 persamaan, yaitu persamaan molekuler, persamaan ion, dan juga hasil akhir dari persamaan ion. Nah, ini disebut dengan reaksi pengendapan, begitu. Jadi, pembentukan endapan pada reaksi antara AgNO3 dan NaCl itu menyebabkan tidak semua ion penonton dapat dihilangkan, gitu. Akibatnya diperoleh hasil akhir persamaan ion. Sebaliknya, apabila semua reaktan dan hasil reaksi itu larut dalam air, gitu, sehingga semua ion-ion dapat dihilangkan, sehingga tidak terjadi reaksi. Seperti pada kasusnya ketika KCl direaksikan dengan NaNO3. Nah, terbentuk dan tidaknya endapan tergantung dari konsentrasi ion-ion yang membentuk garam. Jadi apabila konsentrasi ionnya cukup banyak untuk membuat campuran, reaksi itu menjadi lewat jenuh terhadap larutan garam, maka dia akan mengendap. Sama kayak tadi kan, ketika dia lewat jenuh, maka dia akan mengendap di bawah. Apabila tidak terlewat jenuh campurannya, maka tidak terjadi endapan. Nah, aturan kelarutan itu adalah ketika garam-garam yang larut itu baik dari semua garam dari logam alkali larut, kemudian semua garam dari ion amonium NH4+ itu larut, kemudian juga semua garam dari anion berikutnya juga larut, seperti ion nitrat, NO3-, ion klorat, ion perklorat, dan asetat. Ini harus teman-teman hafalkan di sini. Mana garam-garam yang larut dan tidak, gitu. Contohnya di situ adalah ada pertanyaan, apakah semua garam-garam tersebut larut atau tidak larut pada Na2S, AgBr, dan juga Cu, C2H3O2 dua kali. Nah, kita lihat bahwa Na2S itu mengandung ion-ion Na+ dan S2-. Nah, kationnya itu merupakan logam alkali. Nah, tadi dibilang di atas bahwa semua logam alkali itu pasti akan larut. Sehingga Na2S itu pasti akan larut. Begitu. Karena masuk dalam logam alkali. Nah, contoh yang lain ada AgBr, mengandung ion Ag+ dan Br-. Anionnya itu merupakan anion yang larut dengan perkecualian gitu. Jadi semua garam Br itu larut kecuali garam Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Jadi AgBr itu tidak larut karena di situ Br berikatan dengan Ag+. Ketika diikatan dengan ion yang lain, dia larut, tapi kecuali untuk 3, Ag+, P2+, dan Hg2+. Contoh yang lain adalah Cu, C2H3O2 dua kali. Nah, dia mengandung ion Cu2+ dan C2H3O2-. Sehingga semua ion asetat itu termasuk larut, gitu ya. Jadi dia masuk dalam garam yang larut, begitu. Karena kan tadi ion asetat kan semuanya larut, begitu. Nah, ini merupakan contoh reaksi pengendapan. Jadi perbedaan dari ketika dia terlarut solution tidak terlihat gitu ya. Kemudian ada suspensi-suspensi atau zat larutnya itu melayang-layang di dalam larutan dan ketika dia mengendap gitu. Jadi ketika dia mengendap berarti sudah terlewat jenuh gitu kan. Super dari saturated gitu. Apabila masih di gambar yang tengah, titik-titiknya itu masih dalam jenuh atau saturated gitu. Kalau solution di awal berarti dia tidak jenuh kan, unsaturated. Nah, ini tadi adalah perbedaan dari keras lakmus tadi ya, ketika dia menunjukkan asam dan menunjukkan basa. Nah, ini merupakan aturan kelarutan yang teman-teman harus baca gitu ya. Jadi garam-garam yang larut itu syaratnya apa aja gitu. Jadi contohnya semua garam dari logam alkali, kemudian semua garam dari ion amonium itu semua larut. Semua garam dari anion itu larut kecuali ketika dia berikatan dengan ion nitrat, klorat, dan juga asetat. Nah, garam-garam yang umumnya larut dengan beberapa pengecualian, misalkan semua klorida, bromida, dan iodida itu larut, kecuali
ketika dia berikatan dengan Ag+, Pb2+, dan Hg2 2+. Kemudian juga semua sulfat itu larut, kecuali dia berikatan dengan Ca, Sl, Ba, dan juga Pb. Ini adalah contoh ketika kita membedakan garam itu larut dan juga tidak larut. Karena tadi kita bisa menyimpulkan kan ketika dia tidak larut kan bisa ada endapan, dia masuk ke dalam reaksi metatesis gitu kan. Kalau sudah larut berarti kan hanya persamaan ion-ion saja, gitu. Nah, contohnya lagi, semua oksida logam tidak larut, kecuali oksida logam ada alkali Ca2+, Sl2+, dan Ba2+. Kemudian semua hidroksida itu tidak larut, kecuali hidroksida dari logam alkali. Begitu, dan sebagainya. Nah, contoh di sini adalah apakah akan terjadi kelarutan jika kita mereaksikan FeCl3 dan KOH ketika dicampur. Jika ya, maka hasil reaksi apakah yang tidak larut? Nah, contohnya di situ adalah apabila terjadi reaksi metatesis, maka ada hasil akhir persamaan ion. Apabila tidak ada reaksi, tidak ada hasil akhir. Sama seperti sebelumnya tadi. Nah, ini jadi kita bisa lihat persamaan molekulernya gitu ya. Dari FeCl3 yang bereaksi dengan KOH. Nah, itu rumus reaksinya itu adalah FeCl3 plus 3 KOH menjadi 3 KCl dan FeOH 3 kali. Nah, berdasarkan dari aturan kelarutan, KCl itu larut, sedangkan FeOH 3 kali tidak larut. Sehingga akan terbentuk endapan di situ, FeOH 3 kali pada campuran reaksi. Sedangkan KCl itu akan terdisosiasi kan dia menjadi K+ dan Cl-. Maka dari itu persamaan reaksi ionnya itu adalah sebagai berikut. Nah, karena ada endapan, maka akan ada ion penonton yang bisa dihapus. Di situ ada K+ dan Cl- karena dia terdisosiasi full 100% karena dia adalah asam kuat. KCl di situ. Nah, oleh karena itu ada hasil akhirnya. Maka terjadi reaksi dan terbentuk endapan FeOH 3 kali yang tidak larut. Begitu. Jadi sehingga terjadi metatesis gitu. Nah, kalau pada contoh yang kedua, ketika ada NH4NO3 dan PbC2H3OH O2 dicampur, maka tidak terjadi reaksi metatesis gitu karena semua itu larut dalam air begitu. Nah, kita masuk ke dalam reaksi yang menghasilkan gas. Jadi, ketika kita mereaksikan suatu senyawa A dengan B, saya yakin pasti akan ada gas yang terbentuk. Nah, gas itu bisa berupa gas CO2, SO2, NH3, H2S, NO, dan juga NO2. Contohnya adalah, misalkan di situ kita ada larutan HCl yang kita masukkan logam, kemudian mulut dari ini ya, ini yang lubangnya itu kita alirkan ke dalam suatu tab gelas ukur yang berisi air gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa melihat berapakah jumlah gas yang dihasilkan. Dari mana, Bu? Dari penurunan airnya. Jadi volume airnya itu sebagai indikator. Jadi nanti gasnya itu akan mengalir dari Erlenmeyer ke dalam wadahnya itu sehingga menunjukkan berapa gas yang dihasilkan. Begitu. Nah, ini adalah contoh reaksi yang menghasilkan gas gitu ya. Jadi molekul zat yang terbentuk dalam suatu reaksi metatesis itu dapat berupa zat yang tidak terlarut dalam air, gas maupun yang molekul gitu. Molekul maupun zat yang mengurai dan menguap sebagai gas. Mohon maaf. Jadi zat yang tidak terlarut itu bisa berupa air, bisa berupa gas juga gitu. Misalkan HCl ditambahkan pada larutan Na2S gitu ya. Salah satu hasilnya itu adalah elektrolit lemah gitu, H2S di situ. Suatu gas yang kelarutan dalam air kecil sehingga gas ini akan menguap dari campuran reaksi. Nah, kita lihat persamaan molekulernya kan dari kation dan juga anionnya. Kemudian kita lihat hasil dari persamaan ionnya juga gitu. Di mana dihasilkan di situ ada gas H2S yang terbentuk dan ketika terdisosiasi dia menjadi 2H+ dan S2-. Contoh yang lain adalah ketika HCl gitu ya, direaksikan dengan Na2CO3, dia akan terbentuk elektrolit lemah
yaitu H2CO3. Ini contohnya ketika reaksi itu menghasilkan elektrolit lemah. Dan ketika dibuat, apa namanya, persamaan ionnya, bisa dilihat di sana, dan juga ada ion yang dapat dihapuskan di situ, yaitu Cl- dan juga Na+, karena dia tidak berubah ya antara di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, asam karbonat yang terbentuk pada konsentrasi tinggi tidak stabil dan mudah terurai, sehingga karbon dioksida tidak begitu larut dalam air, dan dia akan menguap lagi sebagai gas. Jadi, di situ hasil akhirnya itu H2CO3, di mana H2CO3 itu bisa menguap lagi gitu ya, menjadi gas, yaitu penguraiannya itu menjadi H2O dan CO2 dalam bentuk gas tadi. Nah, ini contohnya ketika ada reaksi yang menghasilkan gas, baik itu H2S maupun dari CO2. Nah, contohnya di sini adalah NH4NO3 dengan BaOH gitu. Nah, di situ NH3 terbentuk gas di sana gitu ya. Terus kemudian persamaan ionnya dari masing-masing, lalu kita bisa menghilangkan ion-ion penontonnya sehingga tersisa persamaan akhir ionnya itu adalah 2NH4+ ditambah 2OH- menjadi 2NH3 dalam bentuk gas dan juga 2H2O. Begitu. Nah, ini merupakan reaksi oksidasi reduksi atau redoks, di mana reaksi oksidasi itu adalah ketika dia kehilangan satu elektron. Dan reduksi itu adalah ketika dia menangkap satu elektron. Contohnya di situ ada Na gitu ya. Dia kehilangan elektron menjadi Na+ dan 1-. Sedangkan 2H+ itu dia bisa menangkap 2 elektron sehingga dia bisa menjadi H2 dalam bentuk gas. Nah, ini merupakan metode ion elektron atau reaksi redoks. Jadi nanti teman-teman bisa menyetarakan reaksi redoks itu dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Nah, kalau sebelumnya kan menyetarakan persamaan yang tidak ada ionnya. Nah, sekarang kita setarakan dari persamaan yang memiliki ion atau reaksi metode ion elektron. Nah, silahkan teman-teman baca, sudah cukup jelas penjelasannya yaitu dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Nah, silahkan teman-teman baca sendiri. Di mana pada intinya adalah di situ ketika reaksi redoks dalam larutan itu ada dalam suasana asam dan juga suasana basa. Ketika suasana asam, maka 2 macam zat yang utama itu ada H2O dan juga H+ yang kita masukkan. Tapi untuk yang metode ion elektron pada suasana basa itu berbeda. Di mana pada suasana basa itu yang kita masukkan adalah H2O dan OH-. Kalau pada suasana asam tadi H2O dan H+, kalau pada suasana basa yaitu H2O dan juga OH-. Langkahnya sama, silahkan teman-teman ikuti langkahnya, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stoikiometri dari reaksi ion. Jadi, ada yang namanya 1 ppm, teman-teman, atau 1 bagian per juta. Jadi, ketika sampel udara itu sebanyak 500 liter dengan berat jenis 1,2 gram per liter, ternyata mengandung 2,4 kali 10 pangkat 3 gram SO2 gas sebagai pencemar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi SO2 dalam udara dalam persen dan juga dalam ppm. Nah, kita tahu di situ bahwa massa udara adalah 500 liter. Namun 1,2 gram itu mengandung gram SO2. Sehingga massa udaranya tinggal berapa? Massa udaranya tinggal 600 gram udara. Nah, otomatis ketika dijadikan persen, ya tinggal dibagikan antara
gramnya SO2 itu terhadap udaranya dong, begitu ya. Jadi ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4%. Apabila dalam ppm, ya tinggal dikalikan. Tadi 1 ppm sama dengan 1 bagian per juta. Berarti tinggal dikalikan 10 pangkat 6, ketemunya 4 ppm. Nah, ada soal lagi, yaitu berapa konsentrasi ion aluminium dan ion sulfat dari larutan Al2SO4 3 kali 0,24 molar. Nah, kita lihat di situ bahwa tiap satuan rumus Al2SO4 3 kali itu akan terdisosiasi menjadi ion Al3+ dan 3 ion SO4 2-. Sehingga konsentrasi dari Al3+ itu adalah 3 kali 0,24. Sedangkan untuk yang konsentrasi SO, mohon maaf, untuk yang Al3+ itu berarti tinggal dikalikan 2 ya, karena kan dia ada 2 koefisiennya. Sedangkan yang SO4 itu ada 3, berarti tinggal dikalikan 3. Begitu. Jadi konsentrasi ionnya itu harus dijabarkan menjadi Al3+ dan SO4 2-, sehingga dikalikan molaritasnya. Nah, ini merupakan penggunaan persamaan ion untuk stoichiometry gitu ya. Silahkan teman-teman baca sendiri di situ. Saya kira bisa juga seperti contoh yang sebelumnya juga. Terus kemudian ini merupakan contoh yang lain juga gitu ya. Jadi ada reaksi pengendapan dalam analisis kimia. Jangan lupa ini sudah ada ionnya, jadi perbedaannya ini sudah terbentuk ionisasi ya gitu untuk stoichiometry. Kalau sebelumnya kan tidak ada. Jadi hati-hati dalam mengerjakan. Kemudian ada analisis kimia dan juga titrasi. Tadi saya jelaskan sebelumnya ya bahwa titrasi ini merupakan cara yang sering kita lakukan di laboratorium air gitu ya, karena kita mengukur jumlah yang pasti dari suatu larutan dengan mereaksikan dengan larutan lain yang konsentrasinya itu diketahui. Jadi analisis seperti ini itu disebut dengan analisis volumetri. Nah, jadi pada titrasi, larutan yang mengandung reaktan itu dimasukkan ke dalam buret gitu ya, tabung panjang gitu. Kemudian nanti akan ada kerannya di situ gitu kan, di mana larutan yang penetrasi dalam buret itu disebut dengan titran ya atau penetrasi. Kemudian larutan ini diteteskan secara perlahan melalui keran ke dalam lampu elemen air yang mengandung suatu larutan lain gitu. Nah, nanti akan ada warna indikator yang menunjukkan bahwa reaksi itu sudah berakhir atau disebut dengan titik akhir titrasi, yaitu perubahan warna yang menandakan telah tercapainya titrasi titik akhir gitu. Karena pada titik ini penetrasi larutan penetrasi harus dihentikan dan volumenya harus dicatat. Contohnya gambarnya ini. Jadi pada saat awal yang basah, kemudian dititasi dengan asam, kemudian akan ada titik akhir terlihat dengan berubahnya warna indikator. Jadi jangan lupa kita ukur berapakah volume asam yang digunakan untuk menetralkan dari basa tadi, begitu. Dengan asam sehingga dia menjadi netral, sehingga dia mencapai titik akhir titrasi. Ini juga contohnya, jadi ada buret yang berisi dengan titran, boleh itu apa aja, pokoknya dia akan menetrasi ya, misalkan di situ ada basa kuat dengan asam gitu. Jadi bulet itu akan diisi dengan larutan NaOH yang sudah sterilisasi, kemudian ada HCl gitu kan, dan HCl itu ditetesi dulu dengan indikator dari phenolphthalein gitu, sebagai indikator basa kan di situ. Sehingga nantinya petunjuknya dia berubah menjadi warna apa, itu berarti sudah selesai titrasinya. Dihentikan NaOH-nya, kerannya ditutup gitu ya. Dan nanti kita cek, pasti nanti pH-nya itu akan menjadi asam.
kalau kita cek di pH meter. Nah, ini contoh dari perhitungan dalam literasi, silahkan teman-teman baca sendiri juga, gitu. Terus kemudian berat ekuivalen dan juga normalitas. Jadi, berat ekuivalen di sini adalah di mana pada netralisasi asam dan basa itu jumlah asam yang mengandung 1 mol H+ itu akan selalu bereaksi secara sempurna dengan basa yang mengandung 1 mol OH-. Begitu. Jadi, pengertiannya di sini bahwa apabila kita memiliki suatu reaksi antara zat A dan zat B, gitu ya, jadi satu ekuivalen dari zat A itu akan bereaksi dengan tepat pada ekuivalen dari zat B. Sehingga ekuivalen selalu bereaksi dengan perbandingan 1:1. Nah, contohnya, silahkan teman-teman baca sendiri untuk soalnya, nanti untuk soalnya silahkan dikerjakan dulu contoh soalnya, begitu ya teman-teman. Nah, yang paling penting juga di sini bahwa berat ekuivalen itu adalah massa dari 1 mol dibagi dengan jumlah N-nya, begitu. Silahkan dibaca, jadi perbedaannya di sini adalah ini sudah ada ionnya ya, maka di sini kita di sini, memahami ekuivalen gitu ya, karena sudah terbentuk ion di sini, ada reaksi redoksnya, begitu. Sekian, dari penjelasan saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan teman-teman dipelajari ya. Eee, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.